Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jinn. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani amma ba'd. Al-mukarramun al-muhtaraman, para alim ulama, guru agama, para tetua-tetua masyarakat, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Fathul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini di bulan yang diberkahi oleh Allah, penuh dengan keberkahan, dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semoga Allah luaskan rezeki kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah berkahi segala urusan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, keluarga kita barakah, dijadikan Allah daripada hamba Allah yang salih dan salihah, dan mudah-mudahan segala hajat
Hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ disebutkan bahwa apabila tiap-tiap awal bulan Ramadan, apabila tiap-tiap malam di bulan Ramadan, begitu orang berbuka puasa, setiap malamnya itu Allah memilih dari seluruh manusia. Allah pilih satu juta dari seluruh manusia pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Agar apa? Agar Allah bebaskan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap malam. Begitu tuntung berbuka puasa, lalu Allah memilih seluruh manusia ini, dipilih Allah jumlahnya 1 juta tiap malam bulan Ramadan, agar orang ini dibebaskan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di bulan Ramadan, kalau kita mendapati tiap-tiap malam Jumat di bulan Ramadan, kalau tadi tiap malam, ini tiap malam Jumat di bulan Ramadan. Nah, kalau tiap malam Jumat bulan Ramadan itu tatkala orang berbuka puasa, Allah memilih per jamnya, per tiap jam 1 juta manusia dari seluruh dunia ini untuk Allah bebaskan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu sudah dicatat untuk disiksa di api neraka, tetapi dengan kemuliaannya bulan Ramadan, dengan dia berpuasa di bulan Ramadan, nah orang ini dibebaskan daripada siksa api neraka Allah. Tiap malam Jumat per jamnya Allah memilih 1 juta manusia untuk dibebaskan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tetapi kalau sudah memasuki 20 Ramadan sampai akhir, nah itu tiap malamnya per jamnya, tatkala sudah berbuka puasa, per jamnya itu Allah memilih. Assalamualaikum jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, seterusnya. Tiap malam akhir bulan Ramadan itu tiap per jamnya Allah memilih 1 juta umat manusia untuk Allah bebaskan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beratkan ini Allah lepaskan daripada azab api neraka, dan Allah catat kita seberataan yang berhadir di sini. Mudah-mudahan kita dicatat dimasukkan ke dalam surga Allah dengan penuh kedamaian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjut daripada pengajian yang terdahulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma, mempunyai nama. Di antara nama Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Ini asma-asma Allah, nama-nama Allah. Di antara asma Allah ada nama Allah yang bernama Al-Karim. Tetapi Al-Karim ini mempunyai 2 makna secara menyeluruh. Kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kalau Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, tetapi asma Allah Al-Karim ini, kata para ulama, mempunyai 2 makna secara menyeluruh. Yang pertama, Allah Maha Mulia, dan yang kedua, Allah Maha Pemurah. Mempunyai 2 makna. Tetapi pula kata Imam Ghazali rahimahullah, menurut Imam Ghazali, makna Al-Karim terdiri daripada 7 makna. Ijtama'a fil Karim sab'atu ma'ani. Jadi makna asma Al-Karimnya Allah itu ada 7 makna menurut Imam Ghazali. 1, idza qadara wafa. Yang kedua, wa idza wa'ada wafa.
Yang ketiga, wa idza a'ta zada ala muntaha raja wa la yubali kam a'ta wa liman a'ta. Yang keempat, wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Makna yang kelima kata Imam Ghazali, wa in rufi'a ataba. Makna yang keenam daripada asma Allah Al-Karim, wala yudayyibu man ladabi, dan makna yang ketujuh adalah wa yughni 'anil wasaili wa syufa'a. Nah, 7 makna ini terkandung di dalam asma Allah Al-Karim menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemarin makna yang pertama, idza qadara afa, apabila. Makna yang pertama yang artinya yang memaafkan, padahal mampu menindak langsung dengan selalu memberi tempo, memberi waktu kepada orang yang bersalah kepada Allah, kepada orang pelaku maksiat, agar apa? Agar ia bertaubat kepada Allah. Nah, jadi Allah itu bisa menindak langsung seseorang yang bersalah kepada Allah, dan Allah beri tempo, beri waktu agar orang ini bertaubat kepada Allah. Contoh misalnya kayak semalam berdosa. Nah, bisa aja harta ia berdosa tadi diulah Allah, bisu bisa, tapi kadang itu diberi waktu oleh Allah, diberi tempo oleh Allah. Agar apa? Agar orang ini bertaubat kepada Allah. Sampai pada Allah memberi waktunya itu sampai ruh ditangguhkan. Apabila sudah ruh ditangguhkan, tertutup pintu taubat kepada Allah, tertutup pintu ampunan kepada Allah. Idza balaghatil hulqum. Nah, inilah hadrat yang dimuliakan Allah. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kalau masih ruh ini belum ditenggorokan, pintu ampunan dan taubatnya masih terbuka. Ini makna Al-Karim yang pertama. Makna Al-Karim yang kedua yaitu wa idza wa'ada wafa. Apabila Allah menjanjikan sesuatu, pasti Allah tepati janjinya. Mustahil Allah ingkar janji. Karena ingkar janji ini sifat aib, sifat celak, dan Allah Maha Suci daripada sifat tercela. Di antaranya Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Jadi Allah, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku perkenankan doamu itu. Minta kepada aku, niscaya aku kabulkan doamu itu. Ini perintah Allah agar kita meminta kepada Allah. Ini janji Allah. Bila kita minta, Allah memberi. Nah, cuma kata para ulama, cara Allah mengabulkan doa kita itu macam-macam, dan Allah akan menjanjikan tempo waktunya itu. Jadi apabila kita minta kepada Allah, Allah perkenankan doa kita. Tapi memang menjadi catatan kita bahwa Allah akan menjanjikan tempo dan waktu. Bila kita berdoa, kata para ulama, dikabulkan Allah. Cuma Allah mengabulkan doa-doa kita dengan berbagai macam cara. Jangan sampai di hati ini ada teriktiraf, ada tergeletak bahwa doa kita akan kabul, buruk sangka dirinya. Bahwa doa kita kabul, kata para ulama, cara Allah mengabulkan doa kita itu berbagai macam cara. Ada ajilan, segera, bisa yang seperti itu, tutung berdoa langsung kabul. Ada kalanya yang seperti itu. Ada lagi kata para ulama, cara Allah mengabulkan doa kita yaitu dengan ajilan, yaitu waktu bertempo. Kita berdoa kepada Allah sebulan hanya kabul, ini waktu bertempo. Ada lagi kata para ulama, cara Allah mengabulkan doa kita yaitu diganti yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu yang ketiga. Di antaranya lagi, cara Allah mengabulkan doa kita
yaitu ditabung Allah untuk dibangunkan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara cara Allah mengabulkan doa kita. Hadirin alhamdulillah yang dimuliakan Allah. Nah, itu makna yang kedua. Apabila Allah menjanjikan sesuatu, baik yang ada di dalam Al-Quranul Karim atau ada yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pasti Allah tepati janji. Mustahil Allah itu ingkar janji. Allah Maha Suci daripada sifat yang tercela. Hadirin alhamdulillah yang dimuliakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah, makna al-karim yang ketiga yaitu wa idza a'ta zada ala mutaharraja wa la yubali a'ta wa liman a'ta. Bila mana Allah memberikan sesuatu melebihi apa yang diharapkan oleh seorang hamba itu, dan Allah tidak peduli kepada siapa Allah memberi dan berapa banyak Allah memberi. Jadi bila mana Allah memberi itu melebihi apa yang diharapkan, dan Allah akan peduli berapa banyak Allah memberi dan kepada siapa Allah memberi. Nah, contoh dua minggu yang telah lalu, Nabi Ibrahim didatangi orang tua. Hai Ibrahim, orang tua tadi aku lapar, hendak makan. Nah, Nabi Ibrahim tahu orang ini kadang mentauhidkan Allah. Orang ini kadang mengesahkan Allah. Orang ini menyembah berhala. Tahu Nabi Ibrahim. Lalu kami datang kepada Nabi Ibrahim, anak minta makan. Dan Nabi Ibrahim lain, aku beri makan kepada engkau, tapi dengan satu syarat. Syaratnya engkau harus masuk ke dalam agama Islam. Nah, orang tua tadi akan mentauhidkan Allah, orang menyembah berhala, mendengar syarat angka itu, membacakan syarat-syarat angka ini kan bisa. Akhirnya maka dipulih. Ya Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, 70 tahun minyak hampir kepadaku, tetap aku beri makan, aku beri minum, aku beri rezeki. Ya Allah, hanya hari ini ku cabut nikmat makannya, hanya hari ini ku cabut nikmat makannya. Lalu ia datang kepada engkau meminta makan karena berbesar-besar. Mendengar yang demikian, Nabi Ibrahim langsung mencari waktu katanya, lalu diberi makan. Artinya apa? Dengan nama Allah Al-Karim, yang artinya kata Imam Ghazali, Allah itu memberi kepada siapa Allah memberi, baik yang menyembah beliau, menyembah Allah ataupun kadang menyembah Allah, dan Allah tidak peduli berapa banyak Allah memberi. Nah, jadi kata para ulama, kalau urusan makan, urusan minum, ada orang kesusahan, walaupun beda agama, bantu. Kalau urusan makan minum, nah, kenapa? Karena kita mencontoh akhlak Allah yang bernama Al-Karim. Kalau beda agama itu kita bantu, apalagi yang sesama muslim, mesti lebih kita. Apalagi saat ini kita berada di bulan Ramadan, kita misalnya memberi makan kepada sesama muslim untuk membukakannya berbuka puasa, ada gagal banget pahalanya. Jalan Nabi, man at'ama mu'minan hatta yusbi'ahu min sababin adkhalallahu baban min abwabil jannah la yadkhalu ila man kana mithlahu kama sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seseorang memberi makan mukmin, kemudian mukmin ini hilang dahaganya, artinya kenyang, hilang haus, kenyang, gembiranya. Ini orang yang memberi makan ini nanti Allah masukkan kemana? Ke dalam satu pintu dari pintu-pintu surga. Kadang awal masuk ke dalam pintu itu terkecuali orang yang sama dengan orang yang seperti itu. Jadi pintu itu khusus orang yang akan memberi makan. Kalau kita kadang awal banyak memberikan makan, jangan kadang paling kadang sebiji kurma barang kita niatkan membukakan keluarga berpuasa, ada kegampangan pahalanya. Abu
Hurairah bertakun dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa apabila ulun kerjakan menghantarkan ke dalam surga? Ujar Nabi, amalan yang menghantarkan ke surga diantaranya Nabi menjawab Abu Hurairah, satu, afsus salam, menebarkan salam. Salam kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan rahmat dari Allah tercurah kepada engkau. Itu juga kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga juga tercurah keselamatan berkah dan rahmat Allah kepada engkau. Ujar Imam Nawawi, mudah sepeda di satu ini, tapi orang menggemar menyampaikan salam ini, membacakan salam ini, Allah hantarkan orang nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi ujar Nabi afsus salam, yang kedua wa'at'imu ta'am, yaitu memberi makan. Memberi makan ini menggugurkan pahala, menggugurkan dosa, mendatangkan pahala. Dan orang yang gemar tadi, memberi makan tadi, akan Allah masukkan ke dalam satu pintu daripada pintu surga. Nah, kadang Allah masuk ke dalam pintu itu terkecuali orang yang sama gemar dengan orang yang itu. Orang yang ketiga berbagi itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih ada kesempatan kita bulan Ramadan, ada gampangan membukakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Allah beri pahala orang yang berpuasa tadi kepada orang yang membukakan tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Walaupun sedikit kita tidak ada sama membukakan orang puasa. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan keberadaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna al-karim yang ketiga. Yang keempat, wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Makna yang keempat kata Imam Ghazali rahimahullah dari asma Allah al-karim, wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Apabila dilaporkan segala hajat kepada selain Allah, Allah la yarda, Allah ada senang. Jadi bila ada orang ini masih hajat lalu melapor kepada selain Allah, Allah ada senang. Atau seseorang ini ada visi sesuatu yang ada nyaman di dalam dirinya, artinya dapat musibah misal, lalu mengadu kepada selain Allah, Allah la yarda, Allah ada senang. Allah senangnya apabila orang bunda ada sesuatu yang ada nyaman, langsung laporkan kepada Allah. Allah paling kata, kalau orang itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ulama membahas kayak apa mengadu kepada selain Allah, kayak apa caranya mengadu kepada selain Allah. Boleh dengan tiga keadaan. Satu boleh, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Tapi tetap mengadu pertama kepada Allah. Bila ada sesuatu mengadu kepada Allah, nah kemudian mengadu kepada Allah yang kedua ini boleh dengan tiga keadaan. Satu hukumnya boleh, yang kedua makruh, yang ketiga haram. Ini alhamdulillah. Nah kayak apa boleh mengadu kepada selain Allah? Yang kedua, pertama kita mengadu kepada Allah, yang kedua kita mengadu kepada selain Allah. Boleh dengan tiga keadaan. Yang boleh tadi kayak apa? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, yang kita adukan ini bisa menghilangkan kesusahan kita. Yang kita adukan ini bisa menghilangkan kemudaratan kita. Itu syarat yang pertama. Orang itu bisa menghilangkan kesusahan kita, kemudaratan kita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita di dalam hati beritikad bahwa ini adalah sekalian sebab, sekalian banyak sebab dari sebab, sekalian sebab daripada sekalian banyak sebab yang memberi sebab Allah.
Jadi dalam perbuatan kita beriktikad bahwa ini adalah sebab daripada sekalian sebab yang memberi sebab Allah. Nah, bila mengandung dengan dua syarat ini boleh kata para ulama. Misal contoh, ada orang berjalan tasepak batu misal, namun tasepak intan yang mana? Nah ini tasepak batu, sakit dalam batisnya nih, kesalimu misal. Nah mengadu kepada ya Allah sakitnya, apa ketunjuk? Lalu kita akan mengadu kepada selain Allah karena kesalimu. Boleh mengadu kepada selain Allah dengan dua syarat tadi. Yang satu, orang ini bisa menghilangkan kesusahan kita, artinya ahlinya ini. Lalu misal kasalihu, orang tadi batisnya, lalu mengadu kepada tukang iwak misalnya, nah lain, karena apa? Karena lain ahlinya. Nah, tapi kalau mengadu kepada ahlinya mencukupi syarat, dibawa ke tukang iwak, pas dah. Nah, syarat yang kedua, bahwa beriktikad, nah tukang urut tadi hanya perantara yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mengadu yang seperti ini kata para ulama tidak menghilangkan tawakal kita kepada Allah dan tidak menghilangkan kesabaran kita kepada Allah. Jadi tawakal tetap ada dan kesabaran kada dihilangkan oleh Allah. Kada hilang kesabaran kita. Jadi misal ada sesuatu kita lapor kepada Allah dan boleh kita mengadu kepada selain Allah dengan dua syarat tadi. Satu, orang ini ahlinya, dan di dalam hati bahwa orang ini hanya perantara yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang boleh. Yang kedua, makhluk kayak apa? Kita mengadu, orang ini mengadu kepada kada ahlinya. Misal sakit kepala, banyak pikiran, hati mudah sempit. Lalu berkisah dengan kawan, nah kawan ini dokter lain, tukang urut lain, pokoknya kada bisa nampak-nampaknya, kada tahu menghilangkan kesusahan, kada mau membantu, cuma hanya sebagai pendengar saja. Dikisahkannya, untung berkisah lapang hati orangnya. Cuma kawan ini kada bisa membantu apa-apa. Nah yang seperti ini makhluk kata para ulama. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga haram, yaitu orang mengadu kepada ahlinya. Jangan misal sakit gigi mengadu kepada dokter pasti sudah. Dan dokter itu bisa memberi obat dasar supaya hilang sakit gigi pas saja. Ini mengadu misalnya orang kepada ahlinya. Tetapi yang mengadu kepada ahlinya cuma di dalam hati orang ini kada terima dengan takdir Allah. Ini mengadu kepada ahlinya, cuma di dalam hati ini kesal, ini kada terima, hatinya ini sempit, kada terima dengan takdir Allah. Lalu mengurung, lalu mengadu kasih kepada ini. Nah yang seperti ini termasuk kata para ulama keadaannya haram. Nah kalau yang kedua tadi mengadu kawan-kawan kada mau membantu napa-napa, tuntung berkisah, hilang sudah kesusahan. Nah yang seperti ini kata para ulama menghilangkan kesabaran kita kepada Allah. Kalau yang ketiga tadi mengadu kepada ahlinya, cuma di dalam hati kesal dengan takdir Allah, lalu mengadu kemana-mana. Nah seperti ini haram kata para ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu paling ketujuh apabila ada hamba yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang kita adukan kepada Allah, boleh kita mengadu kepada selain Allah dengan dua syarat. Satu, orang ini ahlinya, yang kedua orang ini bisa menghilangkan kesusahan kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna al-kalim yang kelima, wa in yufiya ataba, kata Imam Ghazali, apabila Allah direnggangi, apabila orang ini kada berzikir kepada Allah, lalai akan hukum-hukum Allah, ini orang dicela oleh Allah. Ini makna al-kalimah. Apabila Allah
lalai akan zikrullah, berzikir kepada Allah, lalai akan hukum-hukum Allah, orang ini dicela oleh Allah. Jadi Allah itu paling katuju didekati, Allah itu paling katuju dipahami. Dan orang yang mendekatkan diri kepada Allah ini, Allah beri pahala yang besar. Nah, di antaranya ada cerita waktu Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini merasakan hati ini ada yang aneh, hendak melakukan bepergian ke satu kota, cuma kada tahu apa nana jauh. Si ini model bingung, kenapa hari ini anak misal anggap dari RT Melonyon hendak ke Banjar misal, bunda ada apa nih? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal hati ini hendak pulang cuma kada tahu kenapa nana dijauhi. Walhasil saking kepinginnya si ini pulang, akhirnya pulang ke kota itu, pulang. Nah, kebetulan datang itu sudah sore, kadang mungkin melakukan perjalanan ini. Akhirnya bermalam di kota itu. Cuma tempat guling kada ada. Nah, tempat guling kada ada. Lalu guling di pinggir jalan. Anak guling di pinggir jalan. Nah, kebetulan ada yang lewat. Siapa yang lewat? Tukang mula roti, orang penjual roti. Nah, lalu ditakuni dari mana dia? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Sini ada pada sini Imam Ahmad bin Hanbal. Di waktu itu ulama yang paling masyhur si Imam Ahmad bin Hanbal. Kada tahu dengan sidin. Cakanya sidin dari kepada Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa di orang-orang. Cuma sidin kada kepada. Jadi dulu seorang musafir hendak ke kota Pian ini, nah bahasanya anak kasih sampai dah hajat kabul. Cuma hendak bulik ini kamalaman. Lalu hendak pemalam tuntut sholat subuh, dikai lagi bahasanya. Lalu dia menentukan roti tadi, pian bamalan di toko ini. Nah, singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal datang ke toko roti tadi. Lalu duduk, hujan roti silahkan pian guling. Lalu berapa Imam Ahmad bin Hanbal berapa? Nah, di saat berapa itu model berpajang mata si anak guling, tukang roti tadi berizin, wahai seorang musafir. Nah, bahasanya ulun, bahasa kita nih ulunnya anak menjauhi kebiasaan ulun. Maka mau ulah roti bagi Imam Ahmad bin Hanbal silahkan jalankan terus. Begitu mau ulah roti, sekali bahasa Mahampas roti memicik roti, sekali memicik roti membaca tasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ambil pulang roti, bicik pulang. Astagfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bicik pulang. Anda pulang roti, baca pulang tasbih. Akhirnya orang ini memang kebiasaan setiap mau ulah roti membaca tasbih. Istighfar tasbih dibacanya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, ada bang yang berzikir kepada Allah, nang dibacanya tasbih tadi. Lalu bertakun Imam Ahmad bin Hanbal, ampun maafun bertakun dengan dia. Ini untuk roti tadi. Lawas sudah dari Imam Ahmad bin Hanbal pian mengamalkan zikir ini, sudah lawas untuk berzikir kepada Allah dan mengamalkan zikir ini. Lalu apa di antara keistimewaan Allah beri dengan pian? Dijawab orang tua tadi, ma da'autu du'aan ilallah illa istajaba Allah. Selama ulun berzikir kepada Allah dan berzikir dengan zikir ini, tidak ada doa ulun yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berikan pengharapan sini tadi dengan berzikir kepada Allah. Makanya jadi Imam Ghazali wa idri fi ataba Allah bila direndahi pada khatir. Tapi bila orang itu mendekat kepada Allah dan zikir ini di antara sarana dekat
barangkali satu yang belum dikabulkan Allah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal doa yang belum dikabulkan Allah. Satu jadi yang belum dikabulkan Allah doa belum. Dari sini penasaran ulun doa apa yang belum dikabulkan oleh Allah. Ulun berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tak kaget Imam Ahmad bin Hanbal tadi ini bangsa kali ini. Nama Allah barunya ini bangsa kali ini Allah memperjalankan aku untuk mengabulkan hajat orang yang kami berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada tahu sih kena kemana. Nang pasti datang ke kota itu ternyata daya tarik pikir orang tadi yang membawa Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia Imam Ahmad bin Hanbal wala tenangkan hati pian. Kenapa sih? Karena di hadapan dia ini Abdul Fakir Allah Ahmad bin Hanbal. Nang di hadapan dia ini hamba Allah nang fakir yaitu Ahmad bin Hanbal. Ya Allah. Artinya ada doa nang ada dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kabul ibadah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir di antara mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah akan juga orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara lagi cara mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan qiyamul lail, mendirikan ibadah di malam hari. Ujar ulama, keistimewaan orang yang mendirikan qiyamul lail ini banyak keistimewaannya. Satu di antaranya qurbatun min Allah Ta'ala. Orang itu dekat dengan Allah. Bila orang itu mendirikan qiyamul lail, lazim qiyamul lail, orang itu dekat dengan Allah. Kayak apa nyamannya orang dekat dengan Allah? Contoh, ada orang beberapa orang suki dikatakan orang suki. Bila orang suki dibantu karena apa? Misal baju tukarkannya jual baju. Bila misalnya dapat rezeki lebih dibandingnya juga orang ini dekat aja, tempat nyaman. Apalagi dekat dengan yang maha suci, dekat dengan orang pemberi merasa aman, apalagi dekat dengan yang maha memberi aman yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang qiyamul lail ini kata para ulama itu dekat dengan Allah. Kayak apa dekat dengan Allah? Nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan orang yang lazim qiyamul lail, mendirikan ibadah di malam hari. Yang kedua, takfir sayyi'at, ada sedikit dosa yang diampuni oleh Allah. Di antaranya lagi keistimewaan orang yang qiyamul lail yaitu manhatu anil ismi, tercegah orang itu daripada perbuatan dosa. Jadi ulama kayak anak berdosa punya qiyamul lail, beribadah dengan Allah. Jadi kalau qiyamul lail ini adalah di antara pencegah daripada perbuatan dosa. Di antara lagi keistimewaan qiyamul lail ini adalah yaitu syaraful mu'min. Orang mukmin itu mempunyai kemuliaan. Kemuliaan orang mukmin itu kata para ulama qiyamul lail. Jibril datang kepada Rasulullah menghabarkan, wahai Rasulullah, ni'mal rajul ibnu Umar law kana yusalli fil lail. Paling baik laki-laki yaitu ibnu Umar kalau ia sholat malam hari. Lalu Nabi menghabarkan, wahai Ibnu Umar, Jibril datang kepadamu dan menghabarkan kepadamu ni'mal rajul Ibnu Umar, sebaik-baik laki Ibnu Umar law kana yusalli fil lail, kalau itu salat di malam hari. Mulai semenjak itu begitu dihabarkan Rasulullah kepada Ibnu Umar pun tidak pernah meninggalkan lagi yaitu qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini adalah matradatul lidda'i anil jasad. Orang yang lazim qiyamul lail ini tercegah daripada penyakit asal lazim. Bila orang lazim qiyamul lail tercegah daripada penyakit apa ya? Hanya Allah yang Maha tahu. Pokoknya bila orang lazim qiyamul lail tercegah daripada penyakit kata para ulama. Dan di antara lagi keistimewaan orang qiyamul lail ini matradatul lijin. Misal qiyamul lail beribadah di malam hari. Rumah ini kadang mau pergi, kadang mau kemasukan jin. Asal lagi qiyamul lail. Ambil rumah bantu rumah. Ada berjin lagi bantu.
Jangan dia mulai subuh bisa melandau. Nah, namun asal lazim aja dia mulai mencegah daripada masuknya jin. Dan qiyamul lail ini adalah alamat hubbillahi ta'ala, tanda Allah cinta kepada orang itu. Makanya dari Nabi, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us shalihin qablakum. Lazimi dari Nabi qiyamul lail, karena qiyamul lail ini perangai orang saleh sebelum kalian. Ini kelakuan orang saleh yang terdahulu. Wa qurbatun ila rabbikum, dan qiyamul lail ini dari Nabi mendekatkan diri kepada Allah. Wa maghfiratun lisayyi'at, menggugurkan dosa kepada Allah. Wa man'atu 'anil ismi, tercegah daripada perbuatan dosa. Wa maghfiratun lidai 'anil jasad, dan tercegah dari Nabi masuk di penyakit ke dalam batang tubuh. Ini di antara keistimewaan orang qiyamul lail, dan ini di antara sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antara lagi ujar para ulama keistimewaan qiyamul lail ini, nailul raja wal amnu mimma yakhaf. Orang ini akan diberikan Allah keamanan, dan apa-apa yang ia harapkan itu akan diperoleh. Jadi Allah akan mengabulkan orang yang asal lazim qiyamul lail, apa yang ia harapkan akan dipenuhi oleh Allah, dan orang ini diberi keamanan oleh Allah. Di antara lagi kata para ulama, nailul thawabil akbar la ya'lamu illallah. Orang yang lazim qiyamul lail akan diberi Allah pahala yang luar biasa besarnya, tanpa ada yang mengetahui pahala itu kayak bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kau mengkadarkan berapa pahala orang qiyamul lail ini, saking besarnya Allah memberi pahala kepada orang yang qiyamul lail, yang mendirikan ibadah qiyamul lail di malam hari. Makanya dari Nabi tadi, Abu Hurairah bertakun di antaranya amalan menghantarkan menuju ke dalam surga apa aja ya Rasulullah? Dan Nabi As-Salam, menebarkan salam, wa atimu ta'aman, beri makan, wasilul arham, dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang terakhir Nabi yang keempat di antaranya ini, wasallu wal nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah di malam hari, tatkala orang lagi asik beribadahlah di malam hari, tatkala orang asik dalam tidurnya, lazim maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga Allah dengan penuh kedamaian. Dan puncak keistimewaan Allah beri kepada orang yang lazim qiyamul lail itu adalah dukhulul jannah bighairi hisab, dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang pemuda datang kepada Imam Hasan Basri, wahai Imam, ulun ini anak Bandung mengerjakan qiyamul lail, cuma ada sesuatu yang menghalangi. Apa jadi Imam Hasan Basri? Apabila ulun nak menggawi qiyamul lail, ulun sudah menyiapkan baju di gawang. Artinya bila bangun gue langsung kau buku kerja manggil ulun. Cuma nang antiknya itu orang tadi apabila gue bangunnya itu pada mau tengah malam, pasti bangunnya itu di waktu subuh. Gue susah bangunnya waktu subuh. Ada kau terbangun di tengah malam, padahal baju sudah siap. Begitu bangun langsung begitu guling, bangun di waktu subuh terus. Ada apa wahai Imam Hasan Basri? Menjadi Imam Hasan Basri tadi berkata kepada pemuda tadi, kaya deka dunubuka, engkau masih terbelenggu oleh dosa-dosa. Jadi kadang Allah yang mendirikan qiyamul lail, lazim qiyamul lail ini, menjadi Imam Hasan Basri kalau masih terbelenggu oleh dosa. Awalnya kita mengukur diri kita masing-masing, tapi dengan kemuliaan perkumpulan ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menolong kita, membimbing kita agar kita dapat melaksanakan qiyamul lail, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Makna yang keenam daripada al-karim Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wala yughayyiru man la yuridu, dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang yang berpasrah diri kepada Allah. Asal orang jujur dan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, Allah cukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al
Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Bila orang itu bujur-bujur berpasrah diri kepada Allah, Allah cukupi. Contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar oleh Allah. Pada saat itu disebutkan sebagai riwayat malaikat Jibril datang hendak menolong. Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim? Begitu dilempar namrud ke api, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup aja Allah sebaik-baiknya mengurus diri. Begitu Nabi Ibrahim berpasrah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Asal bujur-bujur aja kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, Allah cukupi. Nah, bila agar terlibat dalam Allah. Dan makna yang ketujuh daripada asma al-karimnya Allah, yaitu Allah itu bisa menyampaikan nikmat kepada seorang hamba itu tanpa melalui perantara. Ya, Allah mampu menyampaikan nikmat, Allah bisa menyampaikan nikmat kepada seorang hamba tanpa ada perantara. Nah, itu pun di antara makna al-karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuh makna itu kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali rahimahullah, terkandung di dalam asma al-karimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana menjadi catatan Allah itu memaafkan kepada pelaku maksiat memberi tempo agar orang tadi bertaubat kepada Allah. Cuma jangan juga karena Allah menunda diberi tempo lalu anda bermaksiat kepada Allah, jangan. Allah itu isi juga nama asma'al muntaqim, nama bisa aja harap karena anak berbuat dosa tadi diadab oleh Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan majelis, dengan keberkahan bulan puasa, dengan keberkahan kita berkumpul ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat-zuriat kita Allah jadikan daripada hamba Allah yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan suci ibadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan rezeki daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dunia dan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berlebihnya mohon maaf, minta ridha, minta halal dunia dan akhirat. Kita dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam.